Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap belajar dengan semangat meskipun di rumah aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang garis. Apa itu garis? Garis secara matematis sebenarnya tidak memiliki definisi. Tapi untuk memudahkan kita memahami apa itu garis, maka dibuat kesepakatan bahwa garis itu adalah himpunan titik-titik yang membentuk garis lurus yang tidak memiliki titik pangkal dan titik ujung. Jadi sebenarnya garis itu kalau kita perpanjang dia tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya gitu. Jadi garis itu garis itu bisa dibentuk minimal dari 2 titik ya. Minimal oleh 2 titik. Atau bahasa sehari-hari kita ya, bahasa lebih mudahnya gabungan dari minimal 2 titik yang dihubungkan. Gitu bahasa singkatnya. Nah, sekarang jadi kalau digambarkan gini ya, garis itu sebenarnya gini. Jadi ketika diperpanjang, dia sebenarnya tidak punya titik pangkal dan tidak punya titik ujung karena dia sebenarnya terus ya gitu. Nah, selanjutnya kalau yang kita kenal biasanya gimana sehari-hari begini aja kan? Nah, sebenarnya yang ini seperti ini kita disebutnya sebagai ruas garis. Jadi ruas garis itu adalah apa? Himpunan titik-titik yang membentuk garis lurus yang mempunyai titik ujung dan titik pangkal. Ini titik ujungnya, ini titik pangkalnya. Sekarang kita lanjut ke kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, garis sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Yang ketiga, garis berhimpit. Dan yang keempat, garis bersilangan. Nah, ini kedudukan dua garis. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu garis sejajar, apa itu garis berpotongan, apa itu garis berhimpit, dan apa itu garis bersilangan. Oke, saya hapus dulu. Oke ya, sekarang kita bahas kedudukan dua garis. Yang pertama tadi apa? Garis sejajar. Nah, garis sejajar. Dua buah garis dikatakan garis sejajar apabila garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Dan jika diperpanjang, tidak memiliki perpotongan, tidak berpotongan. Dan jarak masing-masing garis antara garis yang satu dengan garis yang lain selalu sama atau tetap. Jadi kalau saya gambar, misalkan saya punya garis begini ya. Nah, ini misalkan garis K, ini garis L. Jadi dia garisnya terletak pada bidang yang sama, jaraknya selalu sama, ya, jarak ininya selalu sama. Kemudian apabila diperpanjang dia tidak akan pernah berpotongan. Itu yang disebut dengan garis sejajar. Jadi kalau saya tulis apa tadi? Garis sejajar itu terletak pada bidang
yang sama, kemudian apa? Memiliki jarak yang sama atau tetap. Kemudian apa? Jika diperpanjang, tidak akan berpotongan. Nah, poinnya di sini ya. Jadi garis yang sejajar, dua buah garis dikatakan sejajar apabila terletak pada bidang yang sama, memiliki jarak yang sama atau tetap, dan jika diperpanjang dia tidak akan berpotongan. Ya, selanjutnya yang kedua, garis berpotongan. Nah, garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan garis berpotongan apabila garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan memiliki satu titik potong atau titik persekutuan. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan begini ya. Nah, misalkan ini garis A, ini garis B. Titik potongnya di sini. Misalkan saya kasih nama titik potong O. Ya, jadi garis berpotongan itu garis yang terletak pada bidang yang sama, kemudian jika memiliki satu titik potong atau titik persekutuan. Ini ya, titik potong atau titik persekutuan. Poinnya apa tadi? Terletak pada bidang yang sama dan apa? Memiliki satu titik potong atau titik persekutuan. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalau garis sejajar dan garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan apa saja contohnya? Coba yang garis sejajar dulu. Misalkan apa? Oke, boleh ya. Misalkan garis pada buku kalian. Garis pada buku kalian tuh, buku kan ada garisnya. Nah, itu memiliki jarak yang sama. Jika diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Contoh selanjutnya, misalkan rel kereta api. Ya, rel kereta api itu terletak pada bidang yang sama, bidang yang datar. Kalau nggak datar, nanti roda keretanya anjlok gitu kan. Kemudian, kalau kita teruskan garis antara pinggir-pinggir rel itu, dia apa? Tidak akan saling berpotongan. Dan jaraknya masing-masing selalu sama. Gitu ya. Itu tadi contoh garis sejajar. Selanjutnya contoh garis berpotongan. Kira-kira apa? Misalkan persimpangan jalan yang ada lampu lalu lintasnya. Nah, itu persimpangan jalan, kalau kita buat garis, misalkan perempatan ya, itu pasti ada satu titik potong. Titik potongnya di mana? Di tempat yang ada lampu lalu lintasnya itu, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke garis berikutnya. Oke, selanjutnya garis berimpit. Garis berimpit, dua buah garis dikatakan garis berimpit. Iklan. Dua buah garis dikatakan garis berimpit apabila terletak pada bidang yang sama dan berada pada satu garis lurus, sehingga kelihatannya dua garis itu hanya terlihat seperti satu garis. Saya misalkan punya spidol. Saya misalkan ini ya, ini satu spidol, ini misalkan satu garis A, kemudian ini garis B. Ketika saya himpitkan, nah, ini yang dinamakan garis berimpit. Ini yang dinamakan garis berimpit. Jadi, sebenarnya ini ada dua spidol kan, cuman karena saya himpitkan, jadi kelihatannya satu
spidol. Jadi spidol ini diibaratkan garis ya. Nah, itu dia contoh garis berimpit. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini garis pertama, misalkan saya garis namanya garis P, kemudian ini garis kedua sampai sini misalkan. Nah, ini sampai sini ya. Misalkan ini garis Q. Gitu. Jadi poinnya tadi apa? Yang pertama, terletak pada bidang yang sama, kemudian dan berada pada satu garis lurus. Tuh. Nah, garis berimpit ini memiliki titik potong minimal 2. Mana titik potongnya? Pertama di sini ya. Yang kedua di sini. Jadi minimal memiliki 2 titik potong. Jadi apa? Minimal memiliki 2 titik potong. Nah, ini yang disebut garis berimpit. Selanjutnya yang keempat, garis apa? Bersilangan. Oke, garis bersilangan. Saya misalkan pada gambar sebuah, nah biar kelihatan ya. Oke. Oke ya, misalkan saya punya kubus. Ini saya gambar kubus untuk lebih memudahkan kalian memahami garis bersilangan. Misalkan saya punya pada kubus ini, garis pertama, misalkan di sini. Ini saya sebut saja misalkan garis M. Kemudian garis yang kedua di sini. Ini saya misalkan garis N. Nah, 2 buah garis dikatakan garis bersilangan apabila 2 garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. Tidak terletak pada bidang sama, tidak berpotongan, dan tidak sejajar. Coba kita lihat di sini. Garis pertama garis AB atau saya kasih nama M atau kita sebut AB aja boleh. Garis AB terletak di bidang mana? Kita lihat ya. Garis AB letaknya di bidang mana? Di bidang ini ya. Nah, kelihatan nggak tuh? Garis AB terletak di bidang ABFE. ABFE. Ya. Sedangkan satu lagi garis FG itu berada di bidang misalkan BCF, BCGF. Bidang yang ini. Sebentar, spidolnya susah. Nah, kelihatan ya? Jadi garis AB berada di bidang ABFE, sementara garis FG ada di bidang BCGF. Sehingga dia kedua garis ini tidak terletak dalam satu bidang. Kemudian berpotongan enggak kan? Enggak ada potongannya kan? Kemudian yang ketiga tidak sejajar. Yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Itu yang disebut garis bersilangan. Jadi poinnya apa tadi? Tidak terletak pada
satu bidang, kemudian dia tidak berpotongan dan tidak sejajar. Gitu. Nah, sekarang kalau dalam contoh sehari-hari, coba kalian perhatikan, apa yang termasuk contoh garis berimpit? Siapa yang bisa? Ada satu contoh, misalkan pada jarum jam. Misalkan suatu jam menunjukkan pukul 12 teng, 12 tepat. Itu kan pasti jarum panjang dan jarum pendeknya sama ya posisinya. Jadi misalkan saya gambar di sinilah. Nah, misalkan ini jam 12, ini 6, ini 3, ini 9. Nah, ketika pukul 12 tepat, kan jarum panjang di sini, ya nggak? Jarum pendek juga di sini. Salah. Jarum pendeknya di sini. Nah, jadi ini namanya contoh garis berimpit. Kemudian kalau garis bersilangan ini tadi sudah saya contohkan ya dalam sebuah kubus atau dalam rusuk-rusuk pada kardus misalkan, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke hubungan antara dua garis dan satu garis yang memotong. Selanjutnya kita akan bahas tentang sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, yang pertama itu ada namanya sudut sehadap. Nah, sudut sehadap. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Misalkan saya buat dua garis. Dua garis sejajar, yang ini misalkan garis K, yang ini garis L, dipotong oleh garis lain. Misalkan begini ya. Nah, ini garis yang memotongnya misalkan namanya garis M. Sehingga membentuk dua titik potong. Yang ini saya kasih nama titik A, ini, dan satu lagi titik B. Nah, ini kan masing-masing punya 4 daerah. Ini daerah 1, 2, 3, 4. Ini juga saya kasih nama 1, 2, 3, 4. Oke, yang mana sudut sehadap? Dikatakan sudut sehadap apabila sudutnya menghadap ke arah yang sama. Coba, kira-kira yang menghadap ke arah yang sama yang mana? Misalkan di sini ya, berarti ini ya, merah. Saya kasih warna merah ya. Sehadap dengan, nah ini ya, B1. Oh, tulisannya ketutup, saya tulis ulang. Misalkan ini tadi A, di sini saya kasih nama 1. Nah, di sini tadi B1 juga. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Ini disebut sudut sehadap. Ada lagi sudut sehadap? Yang mana? Yang menghadap ke arah yang sama. Misalkan lagi yang ini ya. Nah. Sehadap dengan yang mana? Dengan ini. Ini tadi berapa? 4. Ini 4. Oke. Selanjutnya yang sehadap lagi. Yang ini ya. Nah, ini. Sehadap dengan ini. Kemudian selanjutnya tulisannya saya perjelas. 1, 2, 3. 2,
3. Kelihatan ya? Oke, berarti apa? Sudut sahadap tadi, sudut yang menghadap ke arah yang sama. Berarti mana? Sudut ini A1, A2, A3, A4. Ini B1, B2, B3, B4. Berarti sudut-sudut yang sehadap mana? Sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Kemudian sudut A2 sehadap dengan A2 mana? Ini ya, sehadap dengan sudut B2. Kemudian sudut mana lagi? Ini yang biru. A3 sehadap dengan sudut B3. Yang biru ya. A3 sehadap dengan B3. Kemudian yang terakhir sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Jadi sudut A1 sehadap dengan B1, A2 sehadap dengan B2, A3 sehadap dengan B3, A4 sehadap dengan B4. Jadi sudut sehadap itu sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, besar sudut sehadap itu adalah sama. Besar sudut yang sehadap adalah sama. Ini saya tandain. Oke. Jadi kalau misalkan sudut A1 besarnya misalkan 70 derajat, berarti sudut B1 sebesarnya 70 derajat. Misalkan sudut A3 besarnya 80 derajat, berarti sudut B3 besarnya 80 derajat. Begitu pula, misalkan sudut A2 besarnya 40 derajat, maka sudut B2 besarnya juga sama, 40 derajat. Jadi besar sudut-sudut yang saling sehadap adalah sama. Gitu ya. Oke. Selanjutnya saya hapus dulu. Selanjutnya yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan. Sama seperti tadi gambarnya, dua garis sejajar. Ini saya misalkan garis K, ini garis L, dipotong oleh satu garis lain, yaitu garis M. Misalkan bertemu di titik A, yang ini titik B, kemudian daerahnya terbagi 4, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Yang ini juga sama, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Nah, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah sudut yang terletak di bersebelahan terhadap garis M dan letaknya berada di dalam antara garis K dan L. Jadi adanya di dalam. Namanya sudut dalam berseberangan. Jadi dia letaknya di dalam. Mana berarti yang dalam? 3, 4, 1, 2. Nah, yang disebut sudut dalam berseberangan yang mana? Jadi saya misalkan di sini sudut yang ini, sudut A3 berseberangan dengan sudut B1. Nah, ini ya. Kemudian mana lagi? Sudut A4 berseberangan dengan sudut B2. Nah, ini ya. Jadi, ini tadi saya perjelas, ini 4, ini 3, ini berapa? 1,
Ini 2. Kelihatan nggak? Ini 3. Nah, jadi kalian patokannya apa? Garis yang ada di dalam, kemudian dia berseberangan nyebrang. Nih, A4 berseberangan dengan B2. Jadi lihat patokannya garis ini ya. Kemudian yang kedua, sudut mana? A3 dengan B1. Nah, besar sudut dalam berseberangan nih saya tulis, berarti apa? Sudut A berapa tadi? A4 berseberangan dengan sudut sudut B, maaf salah. Sudut B, A4 berseberangan dengan B2. Kemudian sudut A3 berseberangan dengan A3 berseberangan dengan B1. Nah, ini ya. Nah, besar sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya adalah sama. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Ini saya kasih note juga. Oke, jadi seperti ini ya. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Jadi misalkan A4 ini yang hijau, besar sudutnya adalah 30 derajat. Berarti B2 yang hijau juga besar sudutnya 30 derajat. Misalkan yang ini, yang ungu A3, besar sudutnya adalah 150 derajat. Berarti B1 yang ungu juga besar sudutnya 150 derajat, sama ya. Jadi besar sudut yang saling berseberangan dalam atau sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada sudut luar berseberangan. Oke, kalau tadi sudut dalam, sekarang sudut luar. Gambarnya masih sama, ini saya gambar di sebelah sini ya. Nah, ini misalkan masih sama, garis K, ini garis L, dipotong, garis K dan garis L sejajar dipotong oleh garis lain, yaitu garis M, membentuk daerah ini A, terus ini B. Di sini ada 1, ada 2, 3, 4, sini juga sama, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita lihat sudut luar berseberangan. Yang disebut sudut luar berseberangan yang mana? Kita lihat sama seperti tadi, fokusnya di garis M. Jadi sudut yang berada di bersebelahan garis M, tetapi letaknya berada di luar garis K dan garis R. Berarti kalau tadi dalam berseberangan adanya di dalam, sekarang kalau luar berseberangan adanya di luar. Berarti yang mana kira-kira? Garis ini ya. Nah, kalau garis ini berseberangan dengan, lihat lurusnya garis M ya. Seberangnya mana? Ini. Oke. Kemudian garis yang lain, sudut yang lain, sudut yang ini ya. Berseberangan dengan yang mana? Lihat, seberangnya yang berada di luar, berarti dengan B4 ini. Oke, jelas nggak ya? Saya kasih angkanya lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti apa? Yang saling berseberangan luar adalah sudut A1 dengan sudut B3. Kemudian sudut A2 dengan sudut B4. Gitu. Nah, besar sudut luar berseberangan adalah sama. Kayak tadi ya, besar
besar, kebalik, besar sudut luar berseberangan adalah sama. Oh, ini double. Ini saya note. Oke, jadi besarnya sama. Kalau A1 besar sudutnya 80, berarti B3 besarnya 80. Kalau A2 besarnya 40, berarti B4 besarnya juga 60 gitu. Berarti besar sudutnya selalu sama. Begitu. Sekarang selanjutnya yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Oke. Sudut dalam sepihak. Masih sama ya. Dua buah garis sejajar. Kemudian dipotong oleh satu garis. Ini misalkan masih sama. Garis K, ini garis L. Dipotong oleh garis M. Daerahnya sama. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang berada di sebelah garis M dan berada pada garis yang sama, misalkan sama-sama di kanan atau sama-sama di kiri kalau pada gambar ini, dan dia berada di posisi di dalam, di antara garis K dan garis L. Jadi yang mana sudut dalam sepihak? Misalkan ini ya, nah yang ini. Dengan yang mana? Di dalam. Nah ini ya. Jadi sudut dalam sepihak ini tadi berapa? 4, ini 1. A4 dengan B1. Kemudian yang mana? Yang ini. Dengan, nah ini yang disebut dengan sudut dalam sepihak. Jadi dia ada di dalam dan di dalam daerah yang sama. Kayak A3 dan B2 berada sama-sama di dalam dan di sebelah kanan. A4 dan B1 berada di dalam dan sama-sama di sebelah kiri, sepihak. Nah, itu yang disebut dengan sudut dalam sepihak. Berarti saya tulis ya, sudut A4 sepihak dalam dengan sudut B1. Kemudian sudut A3 sepihak dengan sudut B2. Gitu. Nah, besar sudutnya bagaimana? Besar sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi, saya tulisnya gini. Jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Ini ya, saya buat note lagi. Kenapa 180 derajat? Kalian pasti ingat karena dia berada pada garis lurus. Ya, ini kan lurus garisnya. Berarti apa? Jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka sudut A4 ditambah dengan sudut B1 adalah 180 derajat. Begitu pula yang ini, sudut A3 ditambah dengan sudut B2 harus 180 derajat. Gitu. Selanjutnya kita ke yang kelima yaitu sudut luar sepihak. Oke.
Sudut luar sepihak. Masih sama dengan yang tadi. Apabila ada dua garis yang saling sejajar, misalkan garis K dan garis L, dipotong oleh garis lain, di sini saya misalkan garis M, kemudian membentuk dua titik potong ya, ini daerah A, ini daerah titik B, ini titik A, 1, 2, 3, 4, sama seperti tadi, 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan sudut luar sepihak adalah sudut di bagian sebelah M yang letaknya sepihak dan berada di luar atau di luar dari garis K dan garis L. Yang mana berarti sudut luar sepihak? Kita perhatikan sini. Sudut di luar yang mana? Antara 1 dan 2 ya. Yang 1 ini sepihak dengan berarti yang sebelah kiri kan? Sebelah kirinya mana ini ya? Berarti di luar sudut dengan sudut B4. Ini. Nah, kemudian yang mana lagi? Sudut yang di luar lagi, berarti sudut ini. Sepihak dengan sama-sama di luar. Nah, gitu ya. Ini saya perjelas tulisannya. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti apa? Sudut A1 sepihak luar atau luar sepihak dengan sudut B4. Kemudian sudut A2 sudut luar sepihak dengan sudut B3. Nah, dan gitu ya. Jumlah sudut-sudut yang luar sepihak adalah 180 derajat juga. Jadi, jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, begitu. Jadi, jumlah A1 ditambah B4 sama dengan 180 derajat. Begitu pula ini, A2 ditambah B3 sama dengan 180 derajat. Sampai di sini materinya, nanti kita lanjut ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh pertama, perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar, kemudian tentukanlah yang A, sudut-sudut sehadap, yang B, sudut-sudut dalam sepihak, yang C, sudut luar sepihak, yang D, sudut dalam berseberangan, dan yang E, sudut luar berseberangan. Kita tadi sudah belajar, coba kita tentukan bersama sudut-sudut sehadap. Kira-kira sudut mana? Kita tentukan langsung nomor sudutnya saja, berarti sudut yang sehadap. Sudut P1, yang ini ya, sehadap dengan sudut Q5. Sehadap dengan sudut sehadap dengan sudut Q5. Yang ini. Kemudian yang mana lagi? Sudut P2 dengan sudut P2 mana P2? Dengan sudut Q6. Kemudian selanjutnya sudut yang ini sekarang. Yang ini dulu boleh. P3 sehadap dengan sudut Q7. Satu lagi. Sudut P4 sehadap dengan sudut Q8. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua. Oke, ini saya hapus dulu. Sudut dalam sepihak. Ingat, ada di dalam dan dia sepihak. Di atas semua atau di bawah semua. Di kanan semua atau di kiri semua. Sekarang yang ini, sudut di dalam. Berarti yang di dalam kita fokus ke yang ini ya. Sepihak. Berarti mana? Sudut P2 dengan sudut
Q5. Sudut P2 dengan sudut Q5. Lanjut yang di dalam lagi, yang di bawah. Tadi di atas, sekarang di bawah. Berarti yang ini ya. Sudut P3 dengan sudut Q8 ya. Dengan Q8. Ini yang jawaban B. Kemudian sekarang sudut luar sepihak. Ini saya hapus dulu supaya nggak ketuker. Oke, sudut luar sepihak. Yang sepihak tapi letaknya ada di luar. Berarti yang mana? Sudut P1 dengan sudut mana? Dengan sudut Q6. Sama-sama di luar kan? Sudut Q6. Selanjutnya mana lagi? Nih, P4, sudut P4 dengan sudut mana? Q7. Nah, ini untuk jawaban yang C. Sekarang lanjut yang D. Ini saya hapus dulu supaya kalian nggak bingung. Nah, sudut dalam berseberangan berarti adanya di dalam dan dia nyebrang dari garis yang memotong itu. Berarti yang mana yang di dalam? Ini kan P2 berseberangannya dengan mana? Nyebrang. Nyebrang berarti dengan Q8. Sudut P2 dengan sudut Q8. Selanjutnya, mana lagi? Sudut Q5 dengan sudut seberangnya yang mana? Yang ini kan, dengan sudut P3. Sudut Q5 dengan sudut P3. Nah, ini untuk jawaban yang D. Terakhir kita jawab yang E, sudut luar berseberangan. Ingat, di luar dan dia nyebrang. Ini saya hapus lagi supaya kalian gak bingung. Coba, di luar dan nyebrang. Berarti fokus dengan sudut-sudut yang di luar ya. Berarti yang mana? Nih, P1. Nyebrangnya dengan mana? Nyebrang berarti dengan Q7. Sudut P1 dengan sudut Q7. Selanjutnya 7 ya. Selanjutnya mana lagi yang di luar? Yang ini kan? P4. Nyebrangnya dengan Q6. Sudut P4 dengan sudut Q6. Oke, sampai di sini untuk contoh soal pertama. Berikutnya kita ke contoh yang kedua, yaitu perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, besar sudut A2 adalah 35 derajat. Tentukan besar sudut B6, A4, dan B5. Nah, kita diketahui di sini apa? Besar sudut A2. A2 yang mana? A2, berarti ini ya. Nah, ini besarnya berapa? 35 derajat. Oke, sekarang kita jawab yang A. Sini ya. Jawab yang A. Oke, yang A. B6. B6 ada di mana? B6 ternyata ada di sini. Nah, perhatikan hubungan sudut B6 dengan A2. Apa nih? Sudut yang saling sehadap. Sudut yang saling sehadap besarnya selalu sama. Berarti besar sudut B6 adalah berapa? 35 derajat. Saya tulisnya gini ya. Besar sudut A2 sama dengan besar sudut B6. B6 karena dia sehadap. Ya kan? Berarti besarnya berapa? Karena sudut A2-nya
35 derajat, berarti sudut B6-nya adalah 35 derajat juga. Maka ini saya tulis di sini jawabannya 35 derajat. Gitu. Selanjutnya yang B, sudut A4. A4 adanya di mana? A4 ternyata adanya di sini. Nah, kita lihat hubungannya. Kalian boleh melihat dengan yang mana? Misalkan dengan B6. Tadi kita sudah tahu sudut B6-nya 35 derajat. Nih saya tulis dulu. Di sini besar sudutnya ini ya, 35 derajat. Hubungannya dengan sudut A4 apa? Sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan, besar sudutnya adalah sama. Berarti sudut A4 adalah berapa? 35 derajat juga. Karena ini 35 derajat, maka ini juga 35 derajat. Sudut A berapa? Sudut A4 dia sama dengan sudut berapa? B6 karena apa? Sudut dalam berseberangan. Ya kan? Berarti sudut A4 sama dengan sudut B6-nya berapa tadi? 35 derajat gitu. Oh ya, ini saya kalau yang A nulisnya saya tuker biar nggak bingung. Jadi sudut apa pertanyaannya? Sudut B6 sama dengan sudut A2. B6 sama dengan sudut A2-nya berapa? 35 derajat. Tuh ya, biar nggak bingung, saya rubah penulisannya. Ini berarti 35 derajat juga. Selanjutnya yang ketiga, yang C, sudut B5. B5 di mana B5? Ini kan? Nah, kalian mau mengaitkan dengan yang mana? Mengaitkannya dengan yang ini boleh. Berarti apa? Yang C ya. Sudut C. Oh, kayaknya kurang kelihatan. Ini ya, yang ini C. Saya ganti warna oranye. Oke. Sudut C itu maksudnya yang C, sudut B5 kaitkan dengan yang mana? Misalkan dengan yang A4. A4 tadi sudah tahu ya. B5 dan A4 sudut yang saling apa? Dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu jumlahnya harus 180 derajat. Berarti sudut B5 ditambah sudut A4 sama dengan 180 derajat. Kenapa ini? Karena dia kenapa? Karena sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ya. Berarti kita masukkan B5-nya yang ditanya kan. Sudut B5 ditambah A4-nya berapa? 35 derajat. Sama dengan 180 derajat. Berarti kalau sudut B5 sama dengan 180 derajat, ini pindah ke sini jadi dikurang 35 derajat. Maka sudut B5 sama dengan berapa nih? 145 derajat. Oke, jadi ini saya tulis 145 derajat. Kira-kira begitu. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.